Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahru ramadhana khairu syuhur wa anzala fihi al-Qur'an asta'an nur. Walhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahru mubarakan wa farada alaina siyama li ajli taqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ala alihi wa sahbihi wa ahli tuqa wal wafa. Amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Sang Maharaja, Sang Pencipta bumi, bulan dan bintang, Sang Pencipta makhluknya tanpa contoh sebelumnya. Seluruh makhluknya bertasbih menyebut namanya dari segala arah, haluan dan lintang. Tak kenal waktu, baik pagi, siang maupun petang. Yang kedua, salawat bertangkaikan salam kita aturkan kepada suri tawaran umat Islam, pembuka babus salam, penutup pintu kezaliman, para panji Mekah dan Madinah, bagaikan intan di dalam surga, bagaikan mutiara di dalam lautan, buah hati Siti Fatimah, belahan jantung Siti Khadijah, imam ketika sholat, panglima ketika perang, yakni Nabi besar Nabi Muhammad SAW, penutup para nabi, penerima risalah ilahi, penyatu kaum Arabi dan Ajami, dan memiliki nama dan sebutan yang abadi, dan memiliki nilai jihad yang tinggi, sehingga pantas untuk kita sebagai umatnya menjadikannya uswahana oleh para seluruh pengikutnya di penjuru negeri. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Ghazali membagikan manusia menjadi 4 golongan. Apa saja golongan itu? 1. Golongan orang-orang yang tenggelam. 2. Golongan orang-orang yang bertaubat. 3. Golongan orang-orang pemula. Dan keempat adalah ma'rifat. Mari kita bahas dari yang pertama, yaitu golongan orang-orang tenggelam. Maksud tenggelam di sini bukan karena tenggelam karena tidak bisa berenang. Maksud tenggelam di sini bukan karena tenggelam masuk ke alam air yang dalam. Tapi maksud tenggelam di sini adalah mereka lupa dan lalai akan kematian. Mereka lalai dan meremehkan ajal kematian. Mereka lupa akan dunia yang sementara dan kematian yang pasti akan datangnya. Mereka begitu karena mereka terlalu cinta terhadap kekayaannya. Mereka terlalu cinta terhadap harta bendanya. Mereka terlalu cinta terhadap kemewahan duniawinya. Adapun jika mereka mengingat kematian, bukan karena mereka ingin bertemu dengan penciptanya, bukan karena mereka ingin bertemu dengan Tuhannya, tapi mereka sangat takut jika nanti mereka mati, mereka meninggalkan harta bendanya, mereka meninggalkan kekayaannya, dan mereka meninggalkan kemewahan duniawinya. Dan mengingat kematian seperti itulah yang membuat mereka jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun golongan yang kedua adalah golongan orang-orang yang bertaubat. Golongan ini adalah golongan yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar diri mereka dan hati mereka selalu taat dan semangat dalam menjalani perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Mereka malu jika nanti mereka telah dipanggil oleh Allah terlebih dahulu, diri mereka masih ada salah dan dosa. Maka dari itu mereka malu jika nanti mereka sudah mati, diri mereka masih banyak dosa. Maka ada beberapa segolongan dari mereka yang benci terhadap kematian. Mereka benci bukan karena benci ingin bertemu dengan Tuhannya. Mereka benci bukan karena benci ingin bertemu dengan penciptanya, tapi mereka benci karena tadi mereka malu jika nanti mereka mati terlebih dahulu, diri mereka masih banyak dosa dan salahnya. Dan adapun golongan ketiga adalah golongan orang-orang pemula. Apa itu golongan pemula? Golongan pemula adalah golongan orang-orang yang baru masuk Islam, atau biasa kita sebut mu'awwal. Golongan ini masih memiliki pengetahuan dan tingkat keimanan Islam yang rendah. Adapun golongan yang keempat adalah golongan ma'rifat. Apa itu golongan ma'rifat? Golongan ma'rifat adalah golongan orang-orang yang sudah sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala.
Mereka tidak mengharapkan apapun, mereka tidak menginginkan apapun di dunia ini kecuali rahmat, cinta dan ridho kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Mereka sudah pasrah akan semua ketetapan-ketetapan yang Allah tetapkan terhadap dirinya. Mereka sudah tidak memikirkan apa itu duniawi, karena mereka hanya yang dipikirkan mereka hanyalah cinta, kasih sayang dan ridho Allah semata. Mereka sudah memasrahkan jiwa raga mereka hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah setinggi-tingginya derajat seorang hamba. Secara garis besar, mengingat kematian mendatangkan sebuah pahala dan manfaat. Apa manfaatnya? Manfaatnya adalah agar hati kita selalu taat dan semangat dalam menjalani perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Semoga dari kultum saya yang pendek dan singkat ini membuat hati kalian terbuka akan dunia yang sementara dan kematian yang pasti akan datangnya. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Syukron hadza minni idza maujud al khata'a wal ghalazat min kalami hadza satlubu minkum afwa. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.